agensiku, penerjemah, pos pertama, pos kedua, dan saya 5 orang. Dan saya nggak butuh gaji besar, saya tidak butuh pekerjaan ringan, biarpun berat, misalkan nyaman, aku akan lanjut. Kayak tidur ya teman-teman ya, di pelototin CCTV kan nggak enak kayak gitu kan. Agensi tanya, terus sekarang kamu gimana? Jujur saya kurang nyaman di sini, saya mau keluar. Ya tidak mungkin lah majikan ngikutin kita ya teman-teman ya. Yang namanya pembantu tetap salah, majikan tetap benar kayak gitu. Saya tidak meminta perhatian lebih, enggak teman-teman ya. Setidaknya hargailah pembantunya sedikit saja kayak gitu teman-teman. Agensi memberikan solusi. Saya mau ngeprint buku tabungan dulu ya teman-teman ya, kemudian mau ambil uangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama kalinya saya ngeprint buku tabungan. Lah teman-teman, sudah masuk ya gajinya. Kemudian saya mau ambil uang ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, bener ya. Dan ketik pin ya. Saya mau ambil 15.000, saya pilih yang ini. Dan keluar teman-teman. Nah, keluar ATM-nya, diambil dan keluar uangnya. Nah teman-teman, ternyata mudah ya. Aku sudah ambil dan sudah ngeprintnya juga. Ini kali pertamanya saya ngeprint buku tabungan di kantor pos dan mengambil uang di ATM-nya juga. Alhamdulillah saya bisa. Kirain saya nggak bisa ya teman-teman ya. Aku kirim uangnya agak siangan ya, kayak gitu. Saya mau beli sarapan pagi teman-teman di sini. Assalamualaikum teman-temanku semuanya, jumpa lagi bersama saya Maya Galbi. Alhamdulillah ya teman-teman ya, ini kali pertamanya saya mengambil uang dan ngeprint buku tabungan di kantor pos Taiwan. Ternyata mudah ya teman-teman ya. Kirain aku tidak bisa, ya ternyata bisa. Pagi-pagi sekali ya. Sebetulnya gajian saya itu sudah dari kemarin, karena saya belum sempat keluar, dan hari ini aku bisa keluar pagi-pagi sekali. Dan untuk pengiriman uangnya nanti siang saja. Sudah sampai di rumah, neneknya sudah aku intip, belum bangun, masih minum susu. Kemudian aku tadi lanjut beli sarapan pagi karena aku tidak puasa. Ya karena kewajiban seorang perempuan kayak gitu ya, setiap sebulan sekali. Dan aku tadi beli chomyopin. Ini dia. Sama tojiang sari kedelai. Oke teman-teman, lanjut aku mau sarapan ya. Ini dan sari kedelai. Mantap. Dalamnya ada telur.
Sekalian saya mau cerita hasil dari agensi datang kemarin ya teman-teman, di hari Jumat kemarin. Hasilnya kemarin itu saya tetap bertahan di sini dulu karena majikan tidak mau tanda tangan kayak gitu teman-teman ya. Tapi tentang persoalan saya, komplainan saya, alhamdulillah ditanggapi sama agensi dan dibantu. Dan sekarang CCTV itu tidak menghadap ke kamar saya, tidak muter ke kamar saya karena sudah dikasih pembatas gitu ya. Jadi untuk muter ke arah saya itu tidak bisa tapi nggak kelihatan kayak gitu. Kemudian komplainan saya lagi itu tentang makanan ya teman-teman ya. Jujur kita di sini tuh kerja menjaga orang tua itu berat. Kalau makan kita kurang terus tidak diperhatikan, kalau dibilang perhitungan, iya saya perhitungan teman-teman ya. Karena saya itu di sini bekerja dan hak kita itu bekerja itu sehari dapat makan berapa kali itu harus diperhatikan. Ya tergantung teman-teman sih. Kalau aku wajib berbicara kayak gitu ya. Karena saya itu orangnya gimana ya? Saya betul-betul kerja, tanggung jawab dengan pekerjaan saya, dan saya harus mendapatkan hak-hak saya kayak gitu. Kemarin itu yang datang bos pertama, bos kedua, agensiku, penerjemah, dan saya 5 orang ya. Dan yang tidak mau tanda tangan itu bos pertama ya, bos pertama kali yang menjemput saya kemarin waktu cek lokasi ke sini. Kalau yang bos kedua itu terserah saya, mau pindah monggo, mau di sini monggo kayak gitu. Memang beliau kurang suka dengan saya teman-temannya, kita sering bertengkar kayak gitu. Awalnya pertama kali dipertanyakan sama agensi ya dan penerjemah persoalannya, saya langsung jawab aja, saya bekerja di sini kurang nyaman karena saya sering berantem sama majikan kedua. Kemungkinan yang aku rasa majikan kedua itu kurang suka dengan pekerjaan saya, kurang puas dengan kerjaan saya. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena majikannya kedua itu selalu membanding-bandingkan saya sama pembantu yang lama. Kemudian beliau selalu menyalahkan, selalu mengkomplain semua apa yang aku kerjakan. Semua apa yang aku pegang itu selalu gak benar. Satu belum selesai, ngomong lagi. Jadi kitanya itu bingung dan repot bagaimana cara bekerja yang benar. Jadi intinya di sini, sepandai-pandainya kita, selihai-lihainya kita, kalau majikan terus ngerocos ngomong aja itu pasti ada kesalahan teman-teman ya. Seharusnya begini, kita megangnya jadi begini kayak gitu. Seperti saya kemarin, aku lagi mengerjakan sesuatu, bos kedua itu komplain terus, ini harus gini, harus gini, harus gini. Jadi apa yang ada di pikiranku, apa yang harus aku kerjakan itu jadi linglung ya teman-teman ya. Jadi gimana. Jadi kita mangkal, jengkel, sudah capek kayak gitu. Terus pekerjaan kita selalu gak benar, terus diomelin kayak gitu kan. Jadi kan kita berantem, aku lawan majikan semakin emosi kayak gitu teman-teman ya. Karena apa ya, saya membantah karena saya sudah capek gitu teman-teman ya. Mulai dari pagi berantem sampai malamnya berantem lagi. Terus jalan satu-satunya setelah beliau berhenti bicara, aku turun ke bawah ke kamar mandi, naik ke atas lagi, terus aku pamit kayak gitu teman-teman. Maaf bos, untuk bulan ini saya mau keluar habis gajian, saya mau pindah majikan. Karena pertama kali saya alasannya bukan karena pertengkaran teman-teman ya, karena kaki saya naik turun tangga tidak kuat, aku bilang kayak gitu. Aku juga minta maaf ke nenek karena saya tidak bisa menjaga seterusnya. Aku akan berhenti bulan ini, aku bilang gitu. Neneknya kaget teman-teman ya gitu kan. Terus akhirnya bilang nangis kayak gitu kan. Nah
Setelah itu majikan menjawab gimana, ya kamu bilang aja ke agensi. Oke, aku bilang teman-teman, aku langsung bilang, dan alhamdulillah ditanggapi baik sama agensiku. Belum kejadian ini aku sering ngomong ke penerjemah kayak gitu teman-teman ya, aku ada perasaan gimana di sini tuh saya selalu ngomong kayak gitu teman-teman ya. Mulai pertama kali majikan pertama dan majikan kedua berantem, mulai disitulah saya ada perasaan nggak nyaman, takut, karena saya tahu apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka permasalahkan sampai mereka bertengkar kayak gitu. Pagi-pagi sekali saya chat penerjemah kalau saya ada masalah gini bla 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 gitu kan. Terus akhirnya agensi memberikan jadwal pada saya, waktu longgarnya agensi untuk menjenguk saya dan menyelesaikan permasalahan ini kayak gitu teman-teman ya. Dan akhirnya kemarin hari Jumat, ya hari Jumat datang semua agensiku, penerjemah, bos pertama, bos kedua, dan saya 5 orang. Kemudian saya bilang semua kalau saya di sini kerjanya kurang nyaman, saya tidak mampu, tidak sanggup melanjutkan pekerjaanku di sini, saya mau berhenti dan mau cari kerja baru di luar kayak gitu teman-teman ya. Terus aku juga bilang kalau majikan kedua itu kurang suka dengan pekerjaan saya karena saya sering dibanding-bandingkan sama pembantu yang pertama. Terus saya pun sering berantem bertengkar sama majikan kedua, jadi sayanya kurang enak, kurang nyaman. Aku lebih baik keluar daripada harus berantem terus menerus. Saya mau mencari pekerjaan yang membuat aku nyaman ya teman-teman. Yang penting nyaman teman-teman, saya nggak butuh gaji besar, saya tidak butuh pekerjaan ringan, biarpun berat, misalkan nyaman, aku akan lanjutkan kayak gitu teman-teman ya. Dan akhirnya agensi menanggapi semuanya. Nah, sampai persoalan makan ya teman-teman ya, aku bahas semuanya. Saya di sini tuh makan sering beli sendiri ya teman-teman ya, karena memang orang Taiwan itu makannya sedikit ya, jatah makannya saya itu kurang ya teman-teman. Terus apa ya, pokoknya saya tuh nggak bisa seperti pembantunya yang lama semua beli sendiri, itu saya nggak bisa teman-teman ya. Karena saya punya hak di sini ya, karena saya bekerja betul-betul bekerja sungguh-sungguh merawat orang tuanya, dan saya punya hak kayak gitu teman-teman ya. Hak kita itu dapatkan gaji dan makan dan tempat yang layak kayak gitu teman-teman ya, semuanya. Terus kemudian setelah makanan selesai, persoalan tentang ini itu karena saya berantem sama majikan sudah selesai, kemudian lanjut CCTV teman-teman ya. Nah, sebelum agensi kesini saya juga komplain ke majikan, dan juga saya sudah lapor ke penerjemah saya ya teman-teman ya, tentang CCTV-nya majikanku itu putih ya teman-teman ya, muter kayak gitu kan. Nah, dulu itu tidak ada CCTV ya teman-teman ya. Waktu pertama kali saya cek log ke sini itu tidak ada CCTV. Kemudian saya berada di sini 2 mingguan dipasang CCTV teman-teman ya. Satu di ruang tamu, satu di kamarnya nenek ya. Saya kan tidurnya kalau malam sama nenek ya teman-teman ya. Nah, pertama kali itu saya tidak mempermasalahkan teman-teman ya, karena posisi CCTV itu menghadap ke pasien, ke neneknya kayak gitu kan. Nah, selang berapa hari itu muter teman-teman ya, CCTV muter mengarah ke kamar tidur saya. Ya, disitulah saya kurang nyaman teman-teman. Masa orang tidur harus dikasih CCTV, memangnya mau ngapain? Nah, kita sebagai perempuan ya, secara nggak sengaja misalkan turu gini gitu kan, pasti gimana ya, namanya kita tidur ya teman-teman ya, di pelototin CCTV kan nggak enak kayak gitu kan. Aku juga bilang ke CCTV-nya, bos, CCTV-nya arahkan ke ibumu, jangan ke saya. Kalau ke ibumu, monggo silakan. Kemudian tetap teman-teman nggak ada perubahan, tetap muter kayak gitu kan, langsung menghadap ke saya gitu. Kemudian yang selanjutnya saya juga ngomong ke agensi ya, agensi kemarin itu sebetulnya saya nggak mau ngomong, misalkan majikan mengerti tentang saya gitu teman-teman ya, dan terpaksa saya ngomong ke agensi kalau saya kurang nyaman dengan CCTV-nya kayak gitu. Dan
itu sudah musyawarahkan baik-baik ya teman-teman ya, dan akhirnya sekarang CCTV itu di sebelahnya dikasih kardus kayak gitu ya, masih kelihatan sih sedikit. Nah, tapi setelah dipasang itu malamnya itu si CCTV itu bergerak cepat kayak gitu, bergetar gitu, menghadap ke saya gitu. Tapi kan udah ada kardusnya, nggak mungkin kelihatan tentang saya gitu teman-teman. Kemudian sehabis itu agensi tanya, terus sekarang kamu gimana? Jujur saya kurang nyaman di sini, saya mau keluar kayak gitu teman-teman. Saya kurang nyaman ya karena saya merasa di sini saya tidak dibutuhkan. Saya merasa di sini pekerjaan saya itu tidak benar. Saya mau mencari majikan yang betul-betul bisa menghargai saya, bisa memberikan kenyamanan untuk kerja saya. Ya tidak mungkin lah majikan ngikutin kita ya teman-teman ya. Yang namanya pembantu tetap salah, majikan tetap benar. Kayak gitu. Yang penting unek-unekku, rasa jengkelku, rasa kayak permasalahan kita di dada itu keluar gitu teman-teman ya. Makanya aku ngomong seadanya, semuanya aku keluarin daripada harus bikin sakit hati, bikin jengkel. Jadi aku salah bener ngomong, semuanya aku keluarin ya gitu teman-teman ya, kayak gitu. Nah, kemudian si majikan kedua yang sering berantem sama saya itu, dia bilangnya terserah, di luar itu banyak banget pembantu yang mau kerja di sini. Itu mau tanda tangan yang kedua teman-teman, terserah saya mau keluar monggo, saya mau di sini monggo. Tapi majikan pertama itu minta tolong jangan keluar sampai dia apa ya bahasanya orang sini sampai gini-gini gitu teman-teman ya. Aku nggak bisa ngomongin, pokoknya mohon agar saya tetap di sini kayak gitu lah. Itu majikan yang pertama, beliau itu baik yang menggaji saya dan yang mempertahankan saya di sini itu, dan yang meminta memohon ke saya itu majikan yang kemarin waktu cek lokasi yang menjemput saya dan yang menggaji saya di sini ya teman-teman ya. Nah setelah itu tetap saya tidak mau teman-teman, sampai nangis sampai teman-teman jujur, karena saya di sini tuh merasa gak nyaman, gak dihargain sama sekali. Saya tidak meminta perhatian lebih enggak teman-teman ya, setidaknya hargailah pembantunya sedikit saja kayak gitu teman-teman ya. Aku nggak minta banyak kayak gitu, karena di sini tuh yang namanya bantu orang tua itu saya betul-betul dari hati ngerawatnya. Saya tuh betul-betul apa ya, menjaga perasaan nenek supaya nggak marah, supaya beliau nyaman, bla 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 kayak gitu. Saya terus belajar bagaimana caranya ngomong nenek ini kayak gitu teman-teman ya, karena neneknya ini sulit, dia apa kayak anak kecil lah gitu teman-teman ya. Namanya orang tua kalau sudah tua kayak gini memang seperti itu kayak gitu. Nah dan lama banget ya teman-teman ya agensiku di sini tuh, setengah 2 sampai setengah jam 4, setengah 2 sampai jam 4 kalau nggak salah, lama banget. Sampai dapet saya pun sampai selesai acara itu pun saya tidak menjawab iya ya. Sampai semuanya clear, sampai semuanya selesai, sampai mau pulang, saya itu masih tetap ditanya bagaimana. Saya tidak bisa ngomong apa-apa waktu itu teman-teman. Saya cuma ngomong saya nggak tahu, saya di sini kurang nyaman bekerjanya. Itu saja. Sampai sekarang yang aku rasa, yang aku pikirkan tetap kurang nyaman gimana kayak gitu teman-teman ya. Dan agensi memberikan solusi, saya disuruh bertahan 1 bulan di sini. Kemungkinan ya surat-suratku juga belum turun ya teman-teman ya. Nah, disuruh bertahan lagi di sini. Bagaimana nanti ada perubahan nggak majikan kamu yang kedua? Berikan kesempatan majikan 1 kali, majikan pun memberikan kamu kesempatan 1 kali. Jadi kita dikasih kesempatan sekali ini teman-teman, ada perubahan apa tidak kayak gitu. Jadi majikan kedua itu juga mencari kesalahan saya teman-teman. Waktu itu mencari kesalahan saya karena saya ngomong apa adanya kayak gitu. Ya sudahlah, kita saling menyalahkan juga tidak ada baiknya ya. Tapi majikan yang pertama dia bilangnya gini, sudahlah, pembantu yang lama sudah pulang,
gak usah disebut lagi kayak gitu toh. Dan juga majikan pertama mohon untuk aku tetap di sini ya. Aku akan coba dulu teman-teman ya, dan saya tidak bisa memastikan bertahan terus apa tidak, tapi yang aku rasa sekarang itu bekerja di sini kurang nyaman gitu aja, kurang nyaman gitu aja, kurang apa ya, pokoknya kalau kita berantem itu terus gimana mau bekerja ya. Kalau orangnya datang itu jengkel datang teman-teman. Majikan itu sudah punya istri tapi sering kesini kayak gitu teman-teman ya. Tapi sehari kemarin hasilnya begini teman-teman ya. Waktu beliau kesini setelah kejadian ini ya, tidak meminta untuk memasak, majikan kedua ya, beliau datang turun ke dapur, masak sendiri, dicuci-cuci sendiri, habis makan dibawa habis makan dibawa turun ke bawah sendiri kayak gitu, tanpa harus saya. Itu perubahan untuk sehari kemarin itu ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya saya tidak tahu. Oke teman-teman, aku tak mau lanjutin sarapan dulu ya, keburu waktu karena neneknya nanti sekolah hari ini hari Senin. Terima kasih sudah klik video sampai selesai. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.